Oke guys, kembali lagi bersama Mr. Chris, pastinya di Mr. Chris Channel. Dan kali ini kita hadir kembali untuk kawan-kawan semua, memberikan informasi yang edukatif dan informatif untuk kita semua. Sebelumnya kita sudah lama sekali libur, sangat lama kita tidak mengupload konten untuk kalian semua karena kita sedang sibuk dan sedang banyak masalah seperti itu guys. Jadi kemarin saya sempat kehilangan HP waktu kegiatan kunjungan tim perizinan ormas asing yang waktu beberapa hari yang lalu ada evaluasi di program kerjaan saya. Dan HP saya terjebur sungai, ya sebuah musibah yang sebenarnya tidak kita inginkan tapi terjadi. Dan beberapa hari yang lalu juga semangat saya down guys, jadi kurang semangat dalam beraktivitas. Nah sekarang karena kita sudah kehabisan banyak untuk membeli segala peralatan untuk kerja dan banyak pengeluaran untuk beli, pokoknya banyak pengeluaran guys. Sekarang kita kosong, tidak punya apa-apa, tapi kita punya ini guys. Semoga ini awal mula untuk kita semangat membuat konten ya guys. Jadi alat sudah lengkap, tinggal semangatnya dan usahanya. Oke, itu intronya. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas seputar geografi. Geografi karena background saya adalah jurusan pendidikan geografi alias outputnya menjadi guru. Tapi di sini kita akan membuka jendela untuk teman-teman semua bahwa jurusan pendidikan geografi itu sebenarnya tidak hanya bisa menjadi guru saja loh. Maksudnya ada peluang-peluang lain yang bisa kita kerjakan. Nah, kita hari ini kita akan membahas tuh kawan-kawan semua yang mungkin di jurusan pendidikan geografi atau di jurusan lain yang merasa salah jurusan, yang sekarang sedang dijalani. Kenapa saya masuk jurusan ini? Kenapa saya masuk jurusan pendidikan geografi? Apa sebenarnya ini? Apa prospek kerjanya? Nah, kita akan membahas khususnya di jurusan pendidikan geografi, dan jika nanti ini bisa terkait dengan jurusan yang lain mungkin kita juga akan sampaikan, akan kita kaitkan. Nah, berbicara dulu terkait geografi, yaitu geografi merupakan ilmu yang pelajari tentang bumi dan seisinya, baik dari aktivitas alam maupun manusia dan makhluk hidup di dalamnya. Dan di dalam jurusan pendidikan geografi kan awalnya memang kita ini kan dididik untuk menjadi seorang pendidik alias menjadi guru, dosen, dan peneliti dan sebagainya. Ya mungkin kalau misalnya yang awam gitu mungkin akan berpandangan bahwa pendidikan geografi itu cuma jadi guru. Tapi sebenarnya tidak. Ketika kita mau membuka wawasan baru, sebenarnya di jurusan pendidikan geografi ini luas. Kalau menurut saya, nah jadi bisa jadi apa saja di jurusan pendidikan geografi. Tapi bagi kalian yang mungkin dari jurusan geografi murni, mungkin banyak peluang bagi kalian. Jadi bisa masuk kemanapun, dan administrasi kualifikasi di tempat kerja, instansi maupun perusahaan pun akan menerima karena kalian jurusan murid. Tapi beda dengan pendidikan geografi guys. Pendidikan geografi itu ketika kita daftar di BUMN, ketika kita mendaftar di kementerian, ketika kita mendaftar di perusahaan, itu terkadang kita terkendala di administrasi jurusan alias kita tidak masuk kualifikasi di jurusan tersebut. Jadi ya agak dilema juga ya guys kita masuk jurusan pendidikan geografi. Tapi tidak masalah. Di channel ini kita akan membahas tuntas untuk kalian semua yang mungkin stagnan
yang mungkin pusing kenapa, apa prospek kerjanya, tapi harus kalian ingat, kalian harus memiliki effort usaha yang besar untuk meraih peluang-peluang yang lain selain menjadi guru seperti itu. Nah, prospek kerja di jurusan pendidikan jurusan geografi sendiri ya, yang dalam artian kali ini kita membahas dalam aspek luasnya, kan itu tadi kalau kita pandang dari pendidikan geografi itu menyasarnya emang menjadi guru, atau misal pendidikan sosiologi, pendidikan sejarah, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan biologi, matematika dan lain sebagainya, itu kalau kita pandang jadi guru. Tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya ketika kita melihat dari ranah keilmuan yang luas, dalam artian misal kita khususkan ke geografi, tanpa kita mengambil embel-embel pendidikannya, geografi ini memiliki peluang yang luas dalam ranah kerja yang akan kita geluti. Salah satunya misal menjadi aparatur sipil negara. Nah, aparatur sipil negara itu salah satunya menjadi guru. Nah, itu salah satu peluangnya. Tapi ya pasti kalian harus mengabdi dulu 2 tahun. Kemudian kalian harus, misalnya kalau sekarang kualifikasinya harus menjadi sekolah PPG setahun. Jadi nanti untuk direkomendasikan di P3K ya sekarang itu lebih diprioritaskan dibandingkan dengan yang yang belum punya sertifikat profesi. Kemudian yang kedua, menjadi analis SIG atau analis sistem informasi geografi, atau kalau bahasa Inggrisnya Geographic Information System, seperti yang saya sedang tekuni dan geluti. Dalam menjadi analis SIG ini kalian bisa masuk ke ranah tambang, ranah perusahaan sawit, ranah kesehatan di Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen Planologi, kemudian tata ruang kota. Kita bisa masuk guys. Kalau yang penting kita memiliki sertifikat, memiliki keahlian, pengalaman bahwa kita memang memiliki penguasaan dalam sistem informasi geografi, atau memiliki keahlian dalam penggunaan aplikasi ArcGIS atau Quantum GIS atau aplikasi-aplikasi mapping yang bisa menunjang kita menjadi analis SIG gitu. Nah, analis SIG ini ya itu tadi bisa masuk ke instansi-instansi yang sudah kita sebutkan. Atau kalau misal menjadi analis SIG bisa menjadi freelance. Kita bisa membuka jasa melewati Instagram atau YouTube, kita membuka jasa, kemudian atau kita bisa lewat TikTok atau semua media sosial kita pakai untuk marketing di jasa kita. Kemudian kartografer. Nah, kartografer itu juga saling berkaitan dengan analis SIG. Kartografer ini kan ya, kartografer, analis SIG ini kan saling berkaitan. Jadi pada intinya outputnya adalah peta. Nah, kalau sistem informasi geografi kan di dalam outputnya itu ada informasi yang menunjukkan peta itu menggambarkan apa. Kalau kartografer mungkin ya, ini peta administrasi, ini peta apa. Kalau analis SIG itu bisa kita outputkan menjadi misal buat web GIS atau mengolah database dan sebagainya. Nah, perencanaan perkotaan. Perencanaan perkotaan ini juga salah satunya yang kita sebutkan tadi di tata ruang wilayah gitu. Jadi berkaitan juga dengan SIG. Jadi geografi ini tidak lepas dari peta ya. Jadi makanya bagi kalian yang sekarang di jurusan geografi atau pendidikan geografi atau di jurusan yang lain seperti geodasi, geologi yang memang belajar tentang peta, dan jika itu ada mata kuliah peta, kalian jangan sia-siakan untuk belajar mendalami ilmu mapping atau mempelajari aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan peta, karena itu sangat menunjang sekali di dunia kerja kalian. Kemudian pelaksana tata ruang daerah. Nah, ini juga berkaitan juga dengan SIG atau kartografi. Itu kalian bisa juga bekerja di PNS. Dan tata ruang wilayah itu ya memang kalau dari aspek kerjanya agak beratnya kalau kita lihat, kalau kalian yang udah pernah mengolah peta itu setahu saya itu kayak mendigitasi,
menganalisis citra wilayah mana untuk penggunaannya untuk apa pada range berapa tahun itu untuk tata ruang daerah, sehingga ada wilayah-wilayah yang peruntukannya untuk wilayah ruang terbuka hijau atau wilayah perkotaan, wilayah permukiman, wilayah jasa dan bisnis dan sebagainya. Nah, terus kemudian selanjutnya ada web GIS. Nah, web GIS itu juga tadi yang sudah kita sampaikan di analisis SIG. Nah, web GIS ini lebih ke mengarah SIG di bidang web atau berbasis digital, berbasis web. Jadi nanti kita buka link itu nanti udah menunjukkan peta seluruh dunia yang mana terfokuskan pada wilayah kota yang kita buat, misalnya di Yogyakarta, dan di situ terdapat informasi tematik misalnya seperti kepadatan penduduk atau mungkin persebaran sekolah atau mungkin analisis rawan bencana dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah surveyor pemetaan. Nah, surveyor pemetaan ini saling berkaitan juga dengan dunia tambang, dunia sawit, dunia tadi yang pengukuran lahan itu saling berkaitan, dan ini juga berkaitan dengan peta. Kita survei wilayah, kita melihat kondisi, potensi, dan kemudian outputnya kita buat peta sehingga menghasilkan tujuan dari program yang ingin direncanakan tercapai. Kemudian perencanaan kelistrikan nasional, perencanaan pembangunan energi nasional, survei energi kelistrikan. Nah, itu sebenarnya kalau kita lihat ini sumbernya Kuiper blog. Ini lebih menjurus bahwa di lowongan geografi ini paling banyak memang di mapping, guys. Jadi bagi kalian yang memang di jurusan geografi, ya mau nggak mau harus belajar peta, karena peluang yang paling banyak di jurusan geografi adalah kita terjun di dunia mapping. Kalau tidak, ya akan sulit untuk kita bisa masuk ke bidang-bidang yang lebih luas gitu. Karena dengan peta itu kita bisa masuk bidang-bidang yang mungkin bukan jurusan yang kita dalami, guys. Misalnya seperti kayak saya jurusan pendidikan geografi. Itu secara teori kita kuliah, kita hanya belajar di dasarnya dalam artian ya untuk kita mendidik anak, mendidik murid. Secara teori kita paham akan teori, tapi secara aplikatif kita mungkin agak kurang. Nah, makanya ketika kalian menguasai mapping gitu, kalian secara terapan ya aplikatifnya kalian akan bisa masuk ke bidang-bidang yang mungkin selama kuliah tidak kita pelajari, kayak misalnya di kehutanan, kemudian di tambang, kemudian di sawit, kemudian di tata ruang wilayah kota. Nah, itu nanti akan ilmu akan sambil jalan kita kuasai gitu, guys. Kalau kita menguasai GIS, karena kalau GIS kan kita juga perlu sumber kayak misal buat peta nih, kita mau buat peta rawan bencana, kita mau buat peta kepadatan penduduk, atau kita mau buat analisis citra gitu kan, kita lihat sumbernya, oh ini dari sumber jurnal mana, dari penelitian apa, terus kita baca dulu, kita lihat metodenya, nanti perlahan kan kita paham bagaimana cara membuat si peta itu dan menguasai ilmu-ilmu yang memang bukan dari yang kita pelajari selama kuliah gitu. Jadi cukup menarik ya, guys, kita belajar di geografi ini. Dan sekarang yang saya tekuni dan kerjakan kan, saya selama lebih dari 9 bulan ini saya fokus di konservasi. Jadi aplikatifnya dari saya lulusan pendidikan geografi di Universitas Negeri Yogyakarta, saya bisa karena saya menguasai mapping GIS, saya bisa masuk ke dunia konservasi itu, guys. Nah, jadi nanti mungkin kalau ada kesempatan, ada rezeki, ya saya bisa juga masuk ke tambang atau ke sawit atau ke perusahaan, ke perencanaan wilayah kota, itu bisa. Jadi bagi kalian yang sekarang di jurusan pendidikan geografi,
saran saya untuk semangat mempelajari tentang dunia mapping dan sering-sering banyak menulis lah, karena itu akan menambah CV kalian, sehingga nanti ketika wawancara kerja atau apply kerja itu akan lebih dipertimbangkan dibanding yang minim pengalaman. Ya mungkin seperti itu guys, tips atau mungkin wawasan tentang peluang kerja jurusan pendidikan geografi. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan like sebanyak-banyaknya dan share ke teman-teman kalian semua. Dan jika memang belum bermanfaat, silahkan tinggalkan komentar untuk evaluasi kita. Dan untuk teman-teman semua yang mungkin punya tanggungan dengan saya, baik teman saya maupun customer, silahkan chat saya di link bio, karena kemarin HP saya hilang, jadi kontaknya dan chat juga hilang. Jadi saya agak kesulitan dalam menghubungi orang-orang yang mungkin kemarin sempat punya ada project. Oke, seperti itu aja. Sampai jumpa di konten berikutnya. Semoga kita bisa konsisten. See you guys.